Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iftikhar Rizkullah dengan NIM 2022-53-119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS, yaitu analisis jurnal internasional COVID-5 pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Tata kelola IT yang efektif semakin penting di era digital. COVID-5 adalah kerangka kerja untuk membantu organisasi mengarahkan teknologi informasi agar sejalan dengan tujuan bisnis dan resiko terkendali. Dua studi dalam jurnal internasional mengkaji penerapan COVID-5 di perusahaan garmen dan organisasi di Thailand, memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan tata kelola IT dengan kebutuhan strategis dan operasional. Selanjutnya adalah beberapa topik yang akan dibahas. Ada 6 poin. Yang pertama, jurnal yang dianalisis, tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah-langkah, dan yang terakhir hasil analisis. Langsung saja masuk ke pembahasan jurnal yang pertama, yaitu Capability Level Measurement of Information System Using COVID-5 Framework in German Company. Langsung ke tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola IT di perusahaan garmen dengan menerapkan kerangka kerja COVID-5. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada identifikasi kapabilitas tata kelola IT saat ini, analisis kesenjangan gap analis untuk mengungkap area yang memerlukan perbaikan, serta penyusunan rekomendasi spesifik guna memperkuat efektivitas tata kelola IT agar selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Topik yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola IT di perusahaan garmen berbasis ERP untuk penilaian dukungan terhadap produktivitas dan mengidentifikasi kendala utama seperti koneksi, perangkat, dan kepatuhan SOP. Dengan kerangka COVID-5, fokusnya pada tiga domain utama, AP001, AP012, dan DSS03. Guna memastikan tata kelola IT selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan rekomendasi peningkatan operasional. Topik yang selanjutnya adalah metodologi. Metodologi ini menggunakan kerangka COVID-5 untuk mengevaluasi kapabilitas tata kelola IT perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, dan kuesioner. Dilanjutkan dengan analisis risiko untuk menentukan prioritas perbaikan. Tiga domain COVID-5, AP001, AP012, DSS03. Dipilih untuk menilai kapabilitas, diikuti gap analis, guna menemukan kesenjangan. Hasilnya digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan, seperti pelatihan, pembaruan SOP, dan monitoring. Topik yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Penelitian dimulai dengan pendefinisian masalah tata kelola IT, diikuti oleh perumusan tujuan pada tiga domain COVID-5, AP001, AP012, dan DSS03. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen. Kemudian dianalisis untuk menemukan kendala, penelitian kapabilitas, dan gap analis. Dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan yang diikuti dengan rekomendasi berupa pelatihan dan pembaruan prosedur. Hasil disampaikan dalam laporan dan diikuti oleh tindak lanjut oleh evaluasi implementasi. Topik yang terakhir pada pembahasan jurnal pertama, yaitu hasil dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas IT perusahaan masih di level 1 pada domain AP001, AP012,
dan DSS 03. Di bawah target level 2, gap analisis mengidentifikasi kebutuhan perbaikan pada struktur manajemen IT, pematangan proses risiko, dan dokumentasi masalah. Direkomendasikan pelatihan staf, pembaruan framework, risiko, dan sistem monitoring untuk meningkatkan kapabilitas agar mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jurnal yang kedua, yaitu berjudul Study of Information Technology Risk Management of Government and Business Organization in Thailand using OSO-RM based on the COVID-5 framework. Pada tujuannya, penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat resiko IT yang dihadapi organisasi pemerintah dan bisnis dalam operasional mereka. Penelitian juga bertujuan untuk menilai seberapa efektif penerapan manajemen risiko dengan menggunakan siklus implementasi COVID-5. Selain itu, penelitian ini menyediakan panduan serta rekomendasi praktis dalam manajemen risiko IT untuk memperkuat keamanan data dan meningkatkan efisiensi operasional di kedua jenis organisasi. Topik yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Studi ini mencakup 6 organisasi, 3 pemerintah, dan 3 bisnis untuk memahami perbedaan manajemen risiko IT di kedua sektor dengan menggunakan 4 domain utama, COVID-5, AP0, BAI, DSS, dan MEI. Studi ini mengidentifikasi kapabilitas risiko, menganalisis kesenjangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik sehingga tata kelola IT dapat menjadi lebih andal dan adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman. Selanjutnya pembahasan metodologi. Pendekatan penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen untuk memahami manajemen risiko IT. Diikuti analisis risiko dengan matriks risiko untuk menentukan prioritas perbaikan. 4 domain utama, COVID-5, AP0, BAI, DSS, dan MEA. Dipilih untuk evaluasi, penilaian kapabilitas IT dilakukan untuk membandingkan dengan standar, digunakan untuk menemukan kesenjangan, hasilnya berupa rekomendasi perbaikan seperti pelatihan, pembaruan SOP, dan monitoring risiko. Kita masuk ke langkah-langkah. Dimulai dengan pendefinisian masalah dalam data kelola IT, diikuti pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen untuk memahami manajemen risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menentukan prioritas perbaikan dan area fokus dalam COVID-5, AP0, BAI, DSS, MEI. Penilaian kapabilitas serta gap analisis mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan target. Rekomendasi berupa pelatihan, SOP, dan monitoring disusun. Lalu diakhiri dengan pelaporan dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas perbaikan. Untuk hasil dan analisisnya, menunjukkan bahwa organisasi bisnis di Thailand menghadapi risiko IT yang lebih tinggi daripada pemerintah, terutama di domain MAI dan EDM. Pemerintah memiliki dan EDM. Pemerintah memiliki keunggulan dalam dokumentasi dan perencanaan jangka panjang, namun kurang dalam implementasi manajemen risiko yang konkret. Sebaliknya, organisasi bisnis mengalami tantangan pada konsistensi dan keberlanjutan sistem akibat minimnya dokumentasi formal, terutama di area pengawasan dan monitoring, yang meningkatkan risiko operasional. Kesimpulannya, dari dua analisis COVID-5 ini
menunjukkan bahwa kapabilitas tata kelola IT di perusahaan garmen dan organisasi di Thailand belum optimal. Perusahaan garmen berada di level dasar pada domain AP001, AP012, dan DSS03, membutuhkan peningkatan dalam struktur manajemen, pemahaman SOP, dan dokumentasi. Organisasi di Thailand menghadapi risiko lebih tinggi di sektor bisnis dengan organisasi pemerintah unggul dalam dokumentasi, namun lemah dalam implementasi konkret. Perbaikan diperlukan melalui pelatihan, pembaruan SOP, dan monitoring untuk mendukung efektivitas tata kelola IT yang baik. Mungkin itu saja dari, ya mungkin itu saja yang bisa saya, mungkin itu saja pematar, mungkin itu saja pemaparan, mungkin itu saja pemaparan dari hasil analisis jurnal COVID-5 pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja, mungkin itu saja pemaparan dari hasil analisis jurnal COVID-5 pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Saya Iftiar Rizkullah, mohon maaf apabila selama pemaparan materi terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum